Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-maliku haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقال أيضا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وآبائه وأمه وأولاده وذريته وأهل البيت الكرام وحسن إلى شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وخصوصا إلى شيخ جلال الدين بن كمال الدين السيوطي رحمه الله تعالى ونوصل إلى سنهوي البنداني رحمه الله تعالى ونوصل إلى شيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى ونوصل إلى مؤسسين جميع العلماء المؤسسين المهدي السلفية الشافعية شكر جاسم باقوس بندر ونوصل إلى جميع هذا المجلس. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بأدد كل معلوم الله. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin, Bapak Ibu, jamaah salat subuh Masjid At-Taubah ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sepindah monggo sareng-sareng muji syukur kula dhateng Allah Subhanahu wa taala. Keranten pagi hari ini, subuh ini kula panjenengan sami tansah pinaringan rahmat taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala, tansah pinaringan maunah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kula panjenengan sami pagi hari ini saged melaksanakan kewajiban kula panjenengan sedaya sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, menika salat subuh berjamaah dan alhamdulillah dilanjutkan dengan thalabul ilmi.
Mudah-mudahan napa ingkang sampun kita lampahi sedaya apa yang sudah kita kerjakan, mudah-mudahan mendapatkan ridho saking Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan kula panjenengan sami sebagai umatnya yang senantiasa bersalawat kepada Nabi, mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya pada yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu ingkang rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini nggih kula panjenengan sami saged bertemu kembali nggih, seharusnya di Sabtu ketiga keranten Sabtu ketiga kula wonten acara ngantar ibu-ibu dumateng ziarah kemarin diisi oleh Ustadz Abu Zainuddin nggih. Saya tiban ke Sabtu yang kelima kula tukar nggih. Alhamdulillah pagi hari ini kita akan membahas kitab Lubabul Hadis di bab yang ke-19 tentang masalah fi fadilatid doa, tentang keutamaane kula panjenengan donga dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Sebab donga niku penting. Nggih. Sebab donga niku penting. Ketika kula panjenengan sami tidak ada yang bisa diandalkan, wis usaha ngalor ngidul, entek ngamek kurang golek, entek bondo, entek tenaga wis pokoke entek-entekan, maka yang terakhir kita lakukan adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Lubabul Hadis al-babu tasi'a asara, bab yang ke-19 nerangaken fi fadilatid doa niku tentang keutamaan itu donga. Hadis yang pertama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u utawi doa iku mukhul ibadati, iku dadi sarine ibadah. Nggih. Di hadis yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh mengatakan bahwasanya doa kula panjenengan inhami itu merupakan inti dari ibadah. Kenapa doa itu dikatakan sebagai inti ibadah? Niki ada dua hal. Dan hadis yang kula sampaikan niki, hadis yang pertama diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Anas dan merupakan hadis yang sahih. Hadis ini hadis sahih, mengatakan ad-du'a mukhul ibadati, doa adalah inti daripada ibadah. Kenapa demikian? Terus di dalam kitab Tangkil Khaul dijelaskan doa itu merupakan inti ibadah karena yang pertama, karena doa adalah bentuk mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi doa itu menjadi inti ibadah sebab doa itu kalau panjenengan sami mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Firmane Allah napa? Ud'u ni astajib lakum. Donga sira kabeh pasti akan saya kabulkan. Niku perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab kula panjenengan sami donga niku perintah Allah Subhanahu wa taala. Nggih, makane doa itu dalam hadis dinamakan mukhul ibadati. Yang kedua karena apa? Nah, niki. Yang kedua, ketika seseorang melihat suksesnya urusan-urusannya dari Allah Ta'ala, maka ia akan memutuskan harapannya dari selainnya dan hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memenuhi hajatnya. Dan ini adalah pokok dari sasaran ibadah. Sebab nopo? Sebab mendapatkan pahala sebab berdoa. Ketika seseorang itu mendapatkan kesuksesan,
nggih mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Napa ingkang sampun dadi hajate dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan napa nggih istilahane boten wonten lintune sing diarep-arep kecuali Allah Subhanahu wa taala, karena sudah merasa senang apa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau panjenengan sami remen seneng, alhamdulillah donga kula panjenengan sami dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada harapan kula panjenengan sami kepada selain Allah. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kula panjenengan menyembah dan meminta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kenapa sehingga doa ini merupakan saringnya ibadah kula panjenengan sami. Sebab napa ingkang sampun kula lampahi sedaya salat napa poso semua itu untuk donga, secara tidak langsung menjadi doa. Kula panjenengan sami ketoke poso ngoten nggih, kan terakhir la'alakum takun, supados kula panjenengan dados tiyang takwa. Niku kan pengin kula panjenengan ngoten nggih. Niku perintah Allah Subhanahu wa taala, kula panjenengan sami diperintah poso supaya kula panjenengan sami dados orang takwa. Niku penjadoan kula panjenengan sedaya. Makanya di dalam kitab Tanghil Qaul dikatakan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan tidak patut bagi imam dan makmum keluar dari masjid tanpa berdoa. Nggih, tidak patut. Ngapunten nggih. Nggih, jadi ketika kula panjenengan sami salat jamaah, maka terus Syekh Abdul Qadir tidak patut kula panjenengan sami itu tindak donga dumateng Allah Subhanahu wa taala. Selayaknya imam dan makmum itu doa bersama-sama. Boten lamcing. Mari salam pelencing. Nah, niku boten patut. Okay. Terus Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak katakan tidak patut bagi imam dan makmum keluar dari masjid tanpa donga. Sebab firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, apa artinya? Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah kamu hendaknya berharap. Nah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kalau panjenengan sami sudah melaksanakan ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala, kados salat subuh niki wau, nggih, alhamdulillah kalau panjenengan sami donga sareng-sareng dumateng Allah Subhanahu wa taala, berarti kalau panjenengan sami sudah melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Nggih, sudah melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Tanghil Qaul lagi dijelaskan dari hadis Anas bin Malik, Rasulullah SAW pernah bersabda, ketika imam berdiri di mihrabnya dan saf-saf telah rapi, maka turunlah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama, rahmat itu turun kepada imam, mengenai imam. Kemudian orang yang di sebelah kanannya imam, yang kedua di sebelah kirinya imam. Kemudian rahmat itu terbagi kepada seluruh jamaah. Ketika kalau panjenengan sami salat jamaah, maka rahmati Allah Subhanahu wa taala turun datang kula panjenengan sedaya. Pertama, rahmat itu turun dumateng imam, yang kedua kepada belakangnya imam yang sebelah kanan, terus sebelah kirinya, terus kepada seluruh jamaah. Niku rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang tersebut sudah melaksanakan seperti itu, nggih, maka kemudian seorang malaikat berseru, beruntunglah si fulan dan rugilah si fulan. Sinten sing untung niku? Terus si malaikat, orang yang beruntung adalah orang yang mengangkat kedua tangannya kepada Allah Ta'ala setelah selesai dari mengerjakan sholat fardu. Berarti termasuk kalau panjenengan sami dikatakan oleh malaikat termasuk orang yang beruntung, karena kalau panjenengan sami setelah melaksanakan sholat fardu, kalau panjenengan sami donga dumateng Allah Subhanahu wa taala. Terus siapa orang yang merugi? Orang yang merugi adalah orang yang keluar dari mengerjakan sholat tanpa berdoa. Saat ia keluar tanpa berdoa, maka malaikat berkata,
hei fulan, engkau merasa tidak memerlukan Allah, engkau merasa tidak punya kebutuhan kepada Allah. Nah, terus tiang yang ngapunten, orang yang setelah selesai sholat dia tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dikatakan malaikat orang itu merasa tidak butuh, tidak perlu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kalau panjenengan sami diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ud'uni astajib lakum, niku perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kenapa doa mukhul ibadah. Doa itu dikatakan sebagai sarinya ibadah. Pun sekarang hadis yang kedua, hadis yang kedua dikatakan wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala, setuhune Allah ta'ala, yuhibbu iku demen sapa Allah ta'ala al mulihina ing wong kang banget-bangetake fi du'ai ing dalem dungane wong. Niki hadis yang kedua dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyukai kepada orang-orang yang tekun berdoa. Niki hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hakim, Ibnu Adi dan Baihaqi dari Aisyah. Tapi sanadnya hadis ini adalah hadis yang dhaif. Mboten napa-napa. Hadis dhaif dipakai sebagai fadhailul a'mal. Seperti yang saya sampaikan di awal, kalau panjenengan sami ngaji kitab Lubabul Hadis ini tidak semuanya hadis sahih. Ada beberapa hadis masih dalam tingkatan dhaif, akan tetapi ada beberapa hadis yang menunjangnya. Nggih, mboten napa-napa. Nggih. Di hadis yang kedua dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyukai orang-orang yang tekun di waktu berdoa. Nggih, di waktu berdoa. Nggih. Makane kalau panjenengan sami nggih sing temen dungane dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih. Kinten-kinten jenengan nek donga dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala niku pengen dikabulno napa mboten? Pengen nggih? Nggih. Pengen sesuai sampean apa pengen sesuai Gusti Allah? Sampean donga njaluk ngene. Nah, iku sampean pengen sesuai dengan keinginan sampean napa keinginane Gusti Allah? Kira-kira sampean pengen sing ndi? Lek nuruti hawa nafsu pengen dungane kula panjenengan sami diterima wis sesuai dengan permintaan saya ya Allah, kula nedhi niki sampean paringi niki. Lek ngoten nggih. Nggih niku napa istilahane nggih napa nggih mboten nyalahno, tapi memang kodrate manungsa kan ngaten niku. Minta sesuatu supaya dikabulkan sesuai dengan keinginannya. Tapi di dalam kitab Ihya Ulumuddin nggih mboten ngoten. Mboten ngoten. Nggih kula wacaken nggih. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin bab yang ke-6 nggih. Niki disampaikan, janganlah kelambatan masa pemberian Tuhan kepadamu, pemberian Allah kepadamu, padahal kamu sudah bersungguh-sungguh dalam doa, menyebabkan patah harapanmu. Sebab Allah telah menjamin semua doa dalam apa yang Ia kehendaki untukmu, bukan menurut kehendakmu, dan pada waktu yang ditentukannya, bukan pada waktu yang kau tentukan. Nah niki nek terus kita Ihya Ulumuddin nggih, donga panjenengan sedaya ini pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ono sing cepet nggih, ono sing rada suwe, tapi pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang doa itu tidak diberikan kepada kula panjenengan sami nggih sesuai dengan permintaan kula panjenengan sami. Nggih. Sebab napa? Bisa jadi nggih permintaan kula panjenengan sami sedaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak baik untuk kita. Tidak baik untuk kita. Tetapi sesuatu yang
menurut kula panjenengan sami gak baik, tapi itu baik di mata Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Terus dawuh Allah Subhanahu wa taala nggih, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Terus ada Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ah niki. Makanya kadang kula panjenengan sami doa yang kula panjatkan dengan Allah Subhanahu wa taala dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sesuai dengan keinginan kita. Diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain. Nggih. Niku doa Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Makanya dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan semua doa kula panjenengan sami pasti di kitab hikam gitu, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi bentuknya niku bisa berbeda-beda, tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tahu nggih, dan Allah tahu tentang kebutuhan kita. Lek kepingin yo pengen macam-macam, karena kalau keinginan itu tidak ada batasnya. Nggih, pengen ini wake, tetapi tidak semua yang kita ingin itu kita butuhkan. Nggih, kita pakai. Nggih, itu. Makanya ketika kula panjenengan sami donga dumateng Allah Subhanahu wa taala melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nggih, insyaallah nggih, ketika kula panjenengan sami bener-bener ngapunten, bener-bener terpepet wis ka ono maneh sing dijaluki, insyaallah doa itu akan sesuai dengan keinginan kita. Nggih. Nggih, seperti itu. Tapi kalau biasa-biasa mawon nggih digantos liuntune mbu itu digantos Allah Subhanahu wa taala kula panjenengan diselamatkan, diampuni dosanya dan sebagainya. Nggih. Tapi ketika kula panjenengan saya benar-benar kepepet terus mboten wonten malih sing dijaluki tulung, nggih insyaallah akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya pernah cerita di tempat ini lama. Ketika saya ketika saya mau menikah, nggih, ketika saya mau menikah mboten wonten biaya sama sekali. Mboten wonten biaya. Akhirnya orang tua saya, "Leh, kan gak balu arisan ta?" Waktu di Surabaya itu tambal arisan. Ono apa Pak? Arisan. Ono kan ibaratnya kurang 2 bulan awakmu kan ya lamaran ya nikah. Nggih Pak, wis melu arisan ae. Dikeken melu arisan kali bapak kula. Padahal kula mboten nate seperti niku. Tapi keranten ya wis lah iki memang butuh benar-benar butuh. Pada waktu itu kalau nggak salah ya kurang lebih 1,5 bulan lah, 1,5 bulan. Kalau donga dengan Allah, ya Allah 1,5 bulan lagi saya akan mau menikah. Saya tidak ada biaya ya Allah. Mudah-mudahan arisan saya keluar sesuai dengan nomor sekian. Ketika waktu pengambilan nomor, yang datang itu orang tua saya. Wis tak wakili. Dan alhamdulillah setelah pulang nomornya sesuai dengan keinginan saya. Nanti 2 minggu sebelum pernikahan saya dapatkan arisan. Jadi kok sebetulnya wonten pikiran duit teko ndi sakmene kian. Ketika kula panjenengan sami sudah terpepet seperti itu, nggih, sudah terpepet benar, tidak ada yang bisa diharapkan lagi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada waktu itu Allah akan mengabulkan doa kula panjenengan sami. Merinding. Lek biasa-biasa mawon nggih mboten, insyaallah mboten. Tapi lek bener-bener konten seperti itu pasti insyaallah pasti panjenengan pernah ngalami. Pasti pernah ngalami hal-hal yang demikian. Ketika kalau panjenengan sami dalam keadaan normal-normal mawon, ketika ndonga ya wis ndonga ngeten ya wis biasa. Tapi ketika kalau panjenengan sami bener-bener terpepet sudah wis mboten wonten yang diharapkan, pasti panjenengan ndonga dengan Allah, insyaallah lah niku pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang kula panjenengan sami karepaken. Nggih.
niku. Dan ketika kula panjenengan sami nggih, kalau dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah Subhanahu wa taala maha kuasa. Ketika kula panjenengan sami, doa kula panjenengan sami tidak sesuai dengan keinginan kula panjenengan sami, tetap Allah maha kuasa. Kuasa untuk menerima dan menolaknya, mengganti doa panjenengan sami dengan doa yang lain. Makanya terus firman Allah Subhanahu wa taala, wa rabbuka yahluqu ma yasha'u wa yakhtaru ma kana lahumul khiyarah. Ya, artinya dan Tuhanmu lah yang menjadikan apa yang dikehendaki dan dipilihnya sendiri, dan tidak hak bagi orang mereka untuk memilih. Kalau panjenengan sami tidak ada hak untuk memilih, semua dipilihkan Allah Subhanahu wa taala. Entah itu Allah mengabulkan sesuai dengan permintaan kalau panjenengan sami atau diganti dengan yang lain. Pun makanya kalau panjenengan sami terus dawuh Rasulullah SAW di hadis yang kedua, kalau panjenengan sami diminta untuk tekun berdoa, senang Allah Subhanahu wa taala dumateng orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun hadis yang ketiga, wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un, ora ana apa suwiji-suwiji akrama iku luwe mulya Allahi ing atase Allah taala minatu ai tinimbang donga. Nggih. Hadis yang ketiga mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali daripada doa. Nah, niki merupakan, makanya kalau panjenengan sami pun sampai ngapunten bosen-bosen donga dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lek kula panjenengan sami sering-sering donga dumateng Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan kula panjenengan sami butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah ngoten nggih. Terus kalau orang butuh itu pasti mau meminta. Lek njaluke panjenengan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah malah seneng. Dijaluki akeh lho, Allah seneng. Tetapi lek kalau panjenengan seman jaluk nang padha menungsoe, siji loro dikeki kaping telu pancet jaluk bosen. Nggih, bosen. Tetapi ketika kalau panjenengan sami ndonga njaluk dumateng Allah Subhanahu wa taala, itu Allah akan senang kepada kita, dan itu lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kula panjenengan sami menunjukkan bahwasanya kita itu hambanya Allah, makhluknya Allah, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku. Lek kula panjenengan sami gak sering ndonga dumateng Allah Subhanahu wa taala, terus malaikat wau nggih. Wong gak butuh ngoten nggih. Kayakane wong gak butuh karo Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Terus ketika kula panjenengan sami ndonga dumateng Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan pengakuan kula panjenengan sami nggih atas tidak kemampuan kula panjenengan sami nggih untuk memenuhi hajat kebutuhan kula panjenengan sami kecuali atas pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika kula panjenengan sami ndonga sing teman-teman sing tekun nemen-nemen. Nggih niki secara syariat ngoten nggih, secara syariat ngoten. Tapi lek kalau kita lebih ngapunten sesuai dengan ilmu tasawuf ataupun yang lain secara hakikat dan sebagainya, maka kula panjenengan sami syariat nggih, lek syariat kula panjenengan sami wajib ndonga. Kok ndonga sing akeh karo Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah naik tingkatan niku benten malih. Nggih. Merasa malu njaluk kepada Allah Subhanahu wa taala itu merasa malu. Sebab napa? Sampun kathah nikmati Allah Subhanahu wa taala yang kita nikmati. Jadi kate njaluk meneh iku izin. Ngoten lho. Niki sing tingkatan lebih tinggi. Lek syariat kalau panjenengan dikongkon ndonga karo Allah Subhanahu wa taala, wis ndonga wis njaluk sing akeh. Niku perintah Allah Subhanahu wa taala secara syariat kalau panjenengan. Lek kalau panjenengan sami ngapunten
lebih mau meningkatkan kula panjenengan sami iman kula takwa kula panjenengan bahwasanya ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu merasa malu. Malune napa? Ngapunten. Lek kula panjenengan sami diukur nggih, diukur kula panjenengan sami mulai subuh tadi, mulai bangun malam tadi sampai sekarang, berapa nikmat Allah yang sudah kita nikmati. Nggih kan? Isin katen njaluk apa maneh wis isuk mau ditangana Gusti Allah, wis dikai paringi sehat nggih, diparingi saged salat jamaah, diparingi ini. Napa malih yang akan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhire sing dados napa? Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Wujud akhirnya bentuk kula panjenengan sami syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Makane sing akeh syukure. Ngoten. Tapi syariate kula panjenengan sami diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala ndonga, ndonga kula panjenengan sami. Makanya dalam tingkatan tertentu ada orang-orang yang ndonga itu wis pokoke aku ndonga dumateng Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan saya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala diperintah ndonga ya ndonga. Masalah dikabulkan tidak dikabulkan itu urusane Allah. Ngoten. Tapi orang syariat mboten. Ketika kula panjenengan sami ndonga pengin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tingkatan yang lain orang berdoa karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kehambaan kita kepada Allah. Karena ya wis isin niku wae lho. Nikmati Allah sudah kita nikmati sangat banyak. Sangat banyak. Dongone ya wis karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tentang terima gak diterima iku urusane Allah Subhanahu wa taala. Yang penting saya sudah melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Niku perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang berdoa itu lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketimbang orang yang tidak berdoa. Ngoten nggih. Niku. Pun niku hadis yang ketiga. Sekarang hadis yang keempat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu taala dawuh sapa Allah taala ya abdi he kawula ingsun ana utawi ingsun inda dhannika iku ana ing sandingane penyono ira ada di prasangka panjenengan sedaya wa ana utawi ingsun ma'aka iku tetep ing dalam sertane sira idza da'autani tatkalane ndonga nggih ketika ndonga sampeyan sira kabeh ing ingsun. Nah niki dawuh Allah Subhanahu wa taala nggih di dalam hadis yang keempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh Allah Subhanahu wa taala itu dawuhne napa? Hei hambaku, aku mengikuti persangkamu dan aku selalu bersamamu memberi taufik jika engkau berdoa kepadaku. Nggih. Maka aku mendengar dan apa yang kau ucapkan lalu aku mengabulkannya. Nggih, terus Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan prasangka kula panjenengan sami. Nggih, ketika kula panjenengan sami berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga akan berbuat baik kepada kula panjenengan sami. Tetapi ketika kula panjenengan sami sangkane elek dumateng Allah Subhanahu wa taala, maka begitulah Allah akan membalas kepada kita. Ya, makanya sering kula sampaikan monggo kula panjenengan makanya bentuk syukur kula panjenengan sama Allah Subhanahu wa taala itu husnudzon dumateng Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nggih, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Bahkan menurut kula panjenengan sami itu sesuatu yang jelek. Ngapunten ketika kula panjenengan sami mendapatkan musibah
mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, itu tetap kula panjenengan sami harus berhusnudzon, berprasangka baik dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi napa ingkang sampun yang kita terima itu bentuk musibah itu merupakan penghilang dosa-dosa kula panjenengan sami kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diparingi musibah terlebih dahulu. Sebab tidak mungkin orang yang naik kelas tidak ada ujiannya. Pasti ada ujiannya. Nggih. Niku terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah dawuh, saya ini sesuai dengan prasangka hambaku. Nggih. Kalau panjenengan sami sudah berprasangka baik dumateng Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah juga akan berbaik kepada kita. Pun hadis yang kelima, wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yad'ullaha ta'ala, utawi sapane wong ora ndonga sapa man Allah taala ing Allah taala, yaghdab maka bendu sapa Allah alahi ing atase eman. Nah niki hadis yang kelima, Rasulullah dawuh, barang siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan marah. Nggih, Allah akan marah. Makanya kalau panjenengan sami diperintah ndonga sebagai bentuk kehambaan, ketundukan Allah Subhanahu wa taala. Allah niku seneng lek sampean njaluk niku seneng, nggih. Seneng masalah. Karena sampean salah satu kalau panjenengan sami melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang kedua menunjukkan kula panjenengan itu sebagai hamba sing butuh dumateng Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah niku seneng. Lah lek sampean gak ndonga koyok-koyoke sampean panjenengan sami sudah merasa enggak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Kayak gak gelem, nggih, gak butuh dumateng Allah Subhanahu wa taala. Makanya terus Rasulullah SAW, Allah akan marah. Nggih. Man lam yad'ullaha ta'ala yaghdab alaihi, nggih sapane wong sing gak gelem donga dumateng Allah Subhanahu wa taala, gelem njaluk karo Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan marah. Nggih. Sebab terus penyair mengatakan, Allah marah jika engkau tidak meminta kepadanya, sementara manusia akan marah ketika ia dimintai. Napa meneh njaluke bolak-balik. Nggih, pun niku hadis yang kelima. Hadis yang keenam, waqala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tarkut du'ai utawi ninggal donga, nggih, ketika keluarga sami meninggalkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, maksiatun iku maksiat. Nggih. Nggih. Hadis yang keenam, dawai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kula panjenengan sami meninggalkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk perbuatan maksiat, perbuatan yang durhaka. Seperti saya sampaikan, koyok-koyoke awake dhewe gak butuh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Niku dawuh Rasulullah, nggih, ketika kula panjenengan sami meninggalkan doa, kula panjenengan sami termasuk orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun dawa-dawa pokoke panjenengan ndonga. Pakne mari salat 2 rakaat, mari napa mawon sampean ndonga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Pun sing penting sampean ndonga dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Dongane pendek-pendek, sing penting sampean njaluk dumateng Allah Subhanahu. Niku perintah Allah Subhanahu wa taala. Sing penting niku nglakoni niku. Nggih, melakukan seperti itu. Nggih. Terus hadis yang ke-6 mengatakan, ketika kula panjenengan sami tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kula panjenengan sami dikatakan oleh Rasulullah termasuk orang yang
durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ketujuh, wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a utawi doa itu silahul mukminin, iku gamane wong mukmin. Nggih, dawuh Rasulullah, ad-du'a silahul mukminin, doa itu termasuk senjatanya orang mukmin. Wa imaduddin, lan cagahi agama, wa nurus samawati wal ard, lan nuri pira-pira langit lan bumi. Maksudnya napa niki? Doa itu senjatanya orang mukmin, termasuk tiang agama dan cahayanya langit dan bumi. Terus di dalam kitab Tanggul Qaul dijelaskan, senjata orang mukmin yakni dengan doa ia menolak musibah, sebagaimana ia melawan musuhnya dengan senjata. Sedangkan yang dimaksud tiang agama adalah yakni tiang agama yang menjadi tegak di atasnya. Yang dimaksud dengan cahaya dan cahaya langit bumi adalah orang yang berdoa memiliki cahaya di langit dan di bumi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la Al-Hakim dari Ali dan merupakan hadis yang sahih. Niki nggih. Dados ketika kula panjenengan sami berdoa dumateng Allah Subhanahu wa taala, nggih, donga niku bisa menolak bahaya dumateng kula panjenengan sami. Senajan kula panjenengan sami, nggih, ketika kula panjenengan sami minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dengapunten nggih, kadang seperti yang disampaikan awal, tidak sesuai dengan permintaan kula panjenengan sami dibanti dengan yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Terus salah satu ketika kula panjenengan sami doa itu ketika kalau ada musibah akan dijauhkan musibah itu dumateng kula panjenengan sami. Sing tas-tasan niki nggih. Ten ngene media nggih. Ada gunung pun di ada satu rumah yang selamat, nih kan? Ada satu rumah yang selamat. Terusin apa? Setelah diwawancara, ketika ternyata rumah itu setiap hari orangnya baca surah Yasin. Oma konco sebelah ini ku hancur, tapi rumahnya beliau tetap utuh, nggak terkena lahan. Nah niku, nggih. Niku. Dan ketika orang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, nggih, dan doa itu merupakan cahaya. Nggih, cahaya. Terus ketika kalau panjenengan sami ndonga dumateng Allah Subhanahu wa taala, tembus donga kula panjenengan merupakan cahaya, dan itu cahaya di langit dan di bumi. Nah, orang-orang yang biasa nggak bisa melihat. Allah pasti akan memberikan kelebihan-kelebihan itu. Nggih. Ketika kalau panjenengan sami ndonga dumateng Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan cahaya di langit dan bumi. Dan ngapunten nggih, ketika kalau panjenengan sami ndonga dumateng Allah Subhanahu wa taala itu merupakan cagake agama kula panjenengan sami, membuktikan kula panjenengan sami bahwasanya kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Pun niki sing nomor 8 dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da'watul madlumi utawi doae wong kang den kaniaya mustajabatun iku den sembadani, wa ing kana lan senajan ana sapa madlum iku fajiron iku lacut. Fafajuruhu moko utawi kelacutane madlum ala nafsi iku melarati ing atase awake dhewe. Nggih. Terjemah bebas sing ngeten terus itu kitab Tanggul Qaul. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa orang yang teraniaya, nggih, terhadap orang yang menganiaya itu dikabulkan. Niki hati-hati niki. Doa orang yang teraniaya terhadap orang doa yang menganiaya itu dikabulkan.
Nggih. Jika ia berbuat jahat dengan dosa-dosanya, maka kejahatannya berlaku atas dirinya sendiri. Nah, ketika kula panjenengan sami nggih ngapunten, di dalam kitab Tonggol ini dijelaskan bahwasanya doanya orang yang dianiaya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang menganiaya. Umpamane nggih, kita berbuat jahat kepada si A, nggih, berbuat jahat kepada si A, nggih, dan si A ini merasa tersakiti atau merasa terdolimi, nggih, merasa terdolimi. Senajan ngapunten, orang yang si A ini ngapunten, di dalam lanjut di dalam yang ke-9 ini, walaupun orang itu orang kafir, ngapunten nggih ya, walaupun orang kafir. Ketika kula panjenengan saya menyakiti orang lain dan orang lain itu doa kepada Allah, berdoa, nggih. Mungkin kalau orang kafir bukan doanya kepada Allah, kepada yang lain. Itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ketika kalau panjenengan sami menyakiti orang lain dan orang lain itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu doanya akan dikabulkan. Pasti akan dikabulkan. Makanya doanya orang yang madlum, doa Rasulullah, dakwatul madlumi mustajabatun, doanya orang yang disakiti, orang yang dianiaya itu mustajabatun, ikut disembadani oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana fajiron, senajan madlum itu adalah orang yang lacut, orang yang sering berbuat kejelekan. Nggih. Makanya jangan ngapunten, jangan pernah menyakiti hati orang lain, jangan pernah mengolok-olok orang lain. Bisa jadi ngapunten ketika kita oh niku ngene karena dia merasa tersakiti, ndonga kulisan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu doanya langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ngati-ngati, nggih. Ngati-ngati kula panjenengan sami kepada Allah Subhanahu wa taala harus hati-hati. Niki terus dawuh Rasulullah, doa orang yang tersakiti niku dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun hadis yang ke-9. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqu wedya sira kabeh. Nah niku tadi kan di hadis yang ke-8 tadi, kalau panjenengan sami tahu bahwasanya doa orang yang madlum, orang yang disakiti itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mustajabatun. Nah niki perintahi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqu wedya sira kabeh dakwatal madlumi, ing dongane wong kang ngani dianiaya. Nah niki perintah Allah Subhanahu wa taala, kula panjenengan sami nggih perintahin apa? Takut kepada doanya orang yang teraniaya. Berarti kalau panjenengan sami perintahi ojo sampai nganiaya orang lain. Niku. Ittaqu wedya sira kabeh dakwatal madlubi, ing dongane wong kang nganiaya, fa innaha moko setuhune dakwai madlum tuhmalu iku den gawa doa alal ghamami, ing atase mendung. Nggih. Terus doanya orang teraniaya itu dibawa oleh apa? Dibawa oleh awan. Yaqulu maka dawuh sapa Allahu, maka dawuh sapa Allah taala, wa azati lan demi sifat izai ingsun, wa jalan sifat jalali ingsun, la ansurannaka bakal nulungi ingsun ing sira walau ba'dahin, senajan sakwise mangsa suwe. Nah maksudnya pripun? Terjemah bebas sing ngeten. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, jauhilah doa orang yang teraniaya, nggih. Wedya sira kabeh doa orang teraniaya, karena doanya tersebut dibawa oleh awan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan Allah berfirman, demi keperkasaan dan keagunganku, aku pasti menolongmu walaupun setelah lewat beberapa waktu. Nah, niki hadis menurut siapa? Hadisnya diriwayatkan oleh Tabrani Ad-Dahiyah dari Huzaimah bin Sabit dengan isnad yang sahih. Nggih, niki kata sahih. Terus dawuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kula panjenengan sami diminta untuk menjauhi, nggih, menjauhi dari doa orang yang teraniaya. Berarti kalau panjenengan sami diperintah oleh Rasulullah untuk tidak menganiaya orang lain. Ngoten maksudnya. Nggih. Ketika kalau panjenengan sami menganiaya orang lain, berarti kalau tidak takut kepada doanya orang yang teraniaya. Makanya jauhi untuk menyakiti orang lain. Nggih. Sebab napa terose doanya orang yang dianiaya itu dibawa awan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus Allah Subhanahu wa taala, dan itu pasti akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala walaupun agak lama, pasti akan dikabulkan. Nggih, pasti akan dikabulkan setelah lewat masa waktu. Pasti dikabulkan. Nggih. Entah itu tidak sekarang atau tidak langsung hal itu terjadi, bisa jadi beberapa bulan atau beberapa hari berikutnya pasti dikabulkan. Makanya kalau panjenengan sami sampun nate berbuat aniaya atau menjangkiti orang lain. Wedine ngoten niku wau. Ketika kalau panjenengan sami menyakiti orang lain, terus dia doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa elek dumateng kalau panjenengan sami terus dikabulno. Napa mboten ajur kalau panjenengan sami. Nggih. Ngoten nggih. Terus yang dakwah ya Rasulullah yang ke-9, kalau diperintahkan untuk menjauhi doanya orang-orang yang teraniaya. Supados kula panjenengan sami mboten kena niku wau, nggih. Mboten kena dongane wong sing maklum niku wau. Sebab dongane orang maklum itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun niki sing terakhir yang ke-10, nggih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Ittaqu wadiya sira kabeh dakwatal matlubi ing dongane wong kang den aniaya. Nah niki lagi. Nggih. Hadis yang ke-10 sama juga. Nggih. Kalau panjenengan sami diperintah Rasulullah untuk wedi, nggih, untuk menjauhi doanya orang. Wa in kana kafiran. Nah niki. Wa ing kana lan senajan sapa maklum iku orang kafir. Orang kafir. Fa innahu maka satuhune sya'aniku laisa dunaha iku ora ana ing ngisore doa hijabun apa hijab. Maksudnya pripun? Di dalam hadis yang ke-10 dikatakan, nggih, hindarilah doa orang yang teraniaya, yakni karena doanya diterima meskipun ia orang yang kafir. Siapa orang kafir nih? Orang kafir yang maksum, orang kafir yang dilindungi oleh syariat. Berarti kafir dimi. Kafir dimi. Kafir dimi niku orang sing patuh kepada syariat, kepada tuntun kepada negara. Nggih. Ada namanya kafir harbi, kafir yang memerangi. Nah, itu baru kita pernah. Tapi yang dimaksud ini adalah orang kafir yang bagaimana? Orang kafir yang maksum, orang kafir dimi yang dilindungi oleh syariat. Nggih. Kalau kita emut di peperangan Rasulullah SAW, nggih, di zaman dulu ketika itu orang kafir sudah menyerah, sudah patuh kepada Rasulullah, walaupun dia tidak masuk Islam, tetap akan dilindungi, nggih, tetap akan dilindungi. Karena sesungguhnya tidak ada penghalang bagi doanya, nggih, tidak ada penghalang. Niki riwayat sinten? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ad-Da'iyah Al-Maqsidi dari Anas bin Malik dan isnadnya sahih. Nggih, dan isnadnya sahih. Nggih. Terus dari 3 hadis terakhir yang kita baca tadi bisa kita simpulkan bahwasanya kula panjenengan sami, nggih, pertama sampun sampai
nganiaya orang lain. Jangan sampai berbuat zalim kepada orang lain. Senajan orang itu nggih ngapun orang Islam yang sering berbuat maksiat nggih pun sampai ngelok-ngelokno pun wedine krungu sampai ndonga nggih niku pun, ataupun orang yang non muslim nggih. Non muslimnya itu termasuk orang non muslim yang dimaksum yang menuakan kafir di demi. Makanya di terakhir Ibnu Arabi menjelaskan nggih bahwasanya doa itu ada 3 tingkatan. Bisa jadi disegerakan permintaannya, atau disimpan untuknya yang lebih baik daripada permintaannya, atau dirinya dihindarkan dari keburukan yang sepadan dengan permintaan itu. Nggih, terus doa kula panjenengan sami dawuh Allah kan ud'uni astajib lakum. Pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi niku wau terus Ibnu Arabi dikatakan bisa jadi pertama permintaan itu disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi permintaan itu disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan yang lebih baik dumateng kula panjenengan sami. Makanya sampean pun sampai nggih pun sampai bosen-bosen donga dumateng Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa jadi yang terakhir permintaan itu dikabulkan Allah Subhanahu berupa keselamatan keluarga kula panjenengan sedaya. Ngoten. Kalau kita ingat nggih di dalam kitab Ihya Ulumuddin dalam kitab Hikam dikatakan ngapunten bahwasanya kurang nopo sahabati Rasulullah SAW Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ndonga dumateng Allah Subhanahu minta afiyah, minta selamat nggih, minta selamat. Akan tetapi kalau kita lihat sejarah napa Abu Bakar ngapunten, sahabat Abu Bakar niku matinya kena racun. Sahabat Umar bin Khattab matinya mati terbunuh. Habab Utsman nggih minta afiat tapi matinya tertikam. Nah, kadang ngoten niku nggih. Ngoten niku Allah Subhanahu wa taala. Kadang tidak sesuai dengan permintaan kula panjenengan sami. Diganti yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kula panjenengan pun nggih sampai pun napa nggih merasa bosen ndonga dumateng Allah Subhanahu wa taala. Aku wis ndonga suwe tapi gak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, gak dikei karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itu pernah terbesit dalam kula panjenengan sedaya. Nggih ngaten nggih, wis ndonga ngene tapi kok gak dikabulna karo Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita merasa jengkel. Kok gak dikei jerene Allah iku napa Loman, Rahman Rahim, apa aku ndonga ngene kok gak dikabulno. Kadang kula panjenengan gremeng dhewe. Gremeng ngoten niku. Pun sampai ngoten nggih, pun sampai ngoten. Nggih. Dados donga kula panjenengan sami dumateng Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penghambaan kula panjenengan sami kepada Allah Subhanahu wa taala pun sampai nggih, pun sampai berprasangka jelek kepada Allah Subhanahu wa taala tentang doa kula panjenengan sami. Insyaallah ketika kula panjenengan sami menjadi hambanya, menjadi hamba yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kula panjenengan nyuwun dumateng Allah Subhanahu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, dikabulkannya itu bisa jadi sesuai dengan permintaan kita atau diganti dengan yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik. Nggih, wonten ingkang sampun dapat kula sampaikan dumateng panjenengan sedaya, mugi-mugi napa ingkang sampun kula sampaikan dumateng panjenengan sedaya dados ilmu ingkang manfaat fid dini wa dunya hatal akhirah. Insyaallah di bab yang ke-20 di pertemuan berikutnya kula panjenengan saya mengatakan fi fadilatil istighfar, akan membahas tentang keutamaan istighfar. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kirang langkunge nyugung pangapunten, ihdinas shiratal mustaqim, Allahumma fiqna wa mithoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pun mantuk riyen niku wonten sarapan nggih.